Meksiko, 1673, dua bocah lelaki memberikan ibu mereka, Marisol Ramirez, sebuah liontin yang katanya akan dia hargai selamanya. Dia dan suaminya bergandengan tangan dengan kedua anak laki-lakinya dan menari, sampai bocah termuda membuka matanya dan melihat bahwa semua orang sudah pergi. Dia berjalan-jalan sambil memanggil ibunya dan saudaranya, hanya untuk menemukan wanita itu tenggelamkan adiknya di sungai. Bocah kecil itu berlari, hanya untuk ditangkap oleh ibunya dan dibawa ke sungai juga. Los Angeles, 1973, pekerja sosial Anna Tate Garcia, Linda Cardellini, bersiap-siap untuk sekolah bersama anak-anaknya Chris, Roman Christou, dan Sam, Jane Ellen Kinchen, tetapi mereka ketinggalan bis. Di tempat kerja, Anna mendengar bosnya meminta rekan kerja Donna, Irene Kang, untuk memeriksa rumah Patricia Alvarez, Patricia Velasquez, seorang ibu dengan dua anak laki-laki, Thomas, Aiden Lewandowski, dan Carlos, Oliver Alexander. Anna adalah pekerja sosial mereka, dan dia mendengar bahwa kedua anak itu sudah tidak masuk sekolah. Anna meyakinkan bosnya untuk membiarkannya pergi memeriksa mereka karena dia mengenal mereka lebih pribadi. Anna pergi ke rumah Alvarez dengan petugas Claro, Paul Rodriguez. Patricia mencoba untuk menghalangi mereka masuk, tetapi dia dipaksa untuk membiarkan mereka masuk. Patricia menyebut bahwa dia telah mendengar suara wanita menangis. Anna mendekati sebuah lemari di mana dia menyadari anak-anak itu ditahan, tetapi Patricia menyerang Anna dalam upaya untuk mencegahnya membukanya. Claro menarik Patricia dari Anna, dan dia membuka pintu untuk menemukan Thomas dan Carlos di dalamnya. Mereka dibawa ke rumah sakit terdekat di mana mereka memiliki bekas luka bakar di pergelangan tangan mereka. Di rumah, Anna mencoba menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Dia adalah janda, karena suaminya tewas dalam tugas, dan itu membuatnya sangat sulit. Nanti malam, Carlos terbangun oleh suara tangisan seorang wanita. Dia mencoba membangunkan Thomas, tapi dia tidak mendengar. Penjaga memeriksa mereka, dan ketika dia pergi, Thomas sudah tidak di tempat tidurnya. Carlos mengikutinya keluar ke lorong. Thomas berbalik dan menunjuk ke sesuatu di cermin. Ketika Carlos berbalik, dia melihat air mata menetes ke lantai sebelum dia melihat ke atas dan berhadapan dengan La Llorona. Anna dipanggil oleh detektif Cooper, Sean Patrick Thomas, untuk pergi ke rumah sakit, meninggalkan Chris dan Sam di dalam mobil. Tubuh Thomas dan Carlos ditemukan di sungai. Patricia ada di sana, menangis dalam keputusasaan dan menyalahkan Anna atas kematian anak-anaknya, karena dia mencoba melindungi mereka dari La Llorona. Sementara itu, Chris keluar dari mobil sementara Sam tertidur. Dia pergi ke tempat kejadian untuk memeriksanya, sampai dia mendengar suara tangisan La Llorona. Dia melihatnya dan menggerutu dalam bahasa Spanyol tentang anak-anaknya dan ingin membawanya. Dia muncul dari bayangan dan meraih lengan Chris, membakarnya. Dia berlari kembali ke mobil dan membangunkan Sam. Dia sebentar melihat bayangan La Llorona di cermin sebelum dia mulai mencoba menggulung jendela mobil, tapi Anna datang tepat waktu. Keesokan harinya, Anna berjalan melewati rumah Alvarez dan melihat orang-orang melakukan semacam pembersihan ritualistik untuk mengusir roh jahat. Dia bertemu dengan ayah Perez, Tony Amendola, yang menjelaskan kepada Anna apa yang sedang terjadi. Dia bertanya padanya tentang La Llorona, dan Perez menjelaskan latar belakangnya. Dia dianggap wanita paling cantik di desanya, dan dia bertemu dengan seorang peternak yang datang ke kota dan jatuh cinta padanya. Mereka memiliki dua putra dan hidup bahagia sampai dia menangkapnya bersama wanita yang lebih muda. Dalam kemarahannya, dia mencoba membalas dendam dengan membunuh putra-putranya, tetapi setelah menyadari apa yang telah dia lakukan, dia begitu dilanda kesedihan dan rasa bersalah sehingga dia tenggelam juga. Karena dia bunuh diri, dia dilarang masuk ke alam baka. Sam jalan keluar menuju kolam renang dengan payung transparannya saat angin bertiup. Ketika dia membukanya, dia melihat sekilas La Llorona. Angin menerbangkan payung dari tangan Sam dan jatuh ke dalam kolam. Ketika dia mencoba mengambilnya, La Llorona muncul dan meraih lengannya, membakarnya juga. Anna pergi untuk berbicara dengan Patricia di penjara. Dia masih dengan marah percaya bahwa Anna menyebabkan kematian anak lelakinya. Patricia bertanya pada Anna apakah mereka pernah mendengar tangisan La Llorona dan apakah mereka merasakan sakit dari air matanya. Dia mengaku bahwa dia tidak berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan anak laki-lakinya, tetapi dia berdoa kepada La Llorona untuk mengambil anak-anak Anna sebagai gantinya. Cooper dan Donna datang ke rumah Anna malam itu ketika mereka mencurigai ada yang tidak beres dengan anak-anak, terutama dengan luka bakar di lengan mereka. Anak-anak berbohong dan mengatakan bahwa mereka terjatuh. Setelah mereka pergi, Anna pergi untuk mengantar anak-anak tidur. Dia mendengar suara di kegelapan dan juga melihat La Llorona, menyebabkannya berteriak. Anak-anak masuk ke ruangan setelah dia menghilang, dan Anna mengundang anak-anak untuk tidur di kamarnya. Kemudian,
Anna bertanya kepada Chris tentang apa yang terjadi. Dia memberitahunya bahwa dia mendengar La Llorona di kamar Sam. Di lantai atas, Sam sedang mandi ketika La Llorona mencoba untuk menenggelamkannya. Anna dan Chris mendengar keributan itu dan pergi menyelamatkannya. Saat mereka menarik Sam keluar dari bak mandi, La Llorona meraih lengan Anna dan membakarnya juga saat Anna melihat wajahnya yang mengerikan dengan air matanya yang berdarah. Anna pergi ke gereja untuk meminta bantuan pada Perez. Dia mengatakan bahwa dia tidak percaya pada hal supranatural sampai dia berhadapan dengan boneka tertentu, Annabelle, tetapi dia tahu tentang mantan imam bernama Rafael Olvera, Raymond Cruz, yang bisa membantu. Anna membawa anak-anak ke toko Rafael untuk meminta bantuan. Meskipun dia tampak tidak tertarik, dia setuju ketika Sam meminta bantuan. Rafael pergi ke rumah mereka dan menggunakan telur untuk menentukan bahwa ada entitas jahat yang sangat kuat menghantui mereka. Tidak peduli kemana mereka pergi, La Llorona akan mengikutinya. Rafael tinggal bersama keluarga itu di malam hari saat mereka mencoba mencari cara untuk menjauhkan La Llorona. Dia menunjukkan kepada Anna bahwa dia telah mengumpulkan air mata La Llorona untuk digunakan sebagai anti racun. Kemudian dia muncul dan melemparkan Anna ke dinding sebelum mengejar Chris dan Sam. Saat La Llorona menarik Chris keluar pintu, Rafael menangkapnya dan melemparkan air matanya sendiri kembali ke arahnya untuk membakarnya dan mengusirnya keluar pintu. Dia kemudian menaburkan biji dari pohon khusus di sekitar pintu untuk mencegah La Llorona masuk kembali. Namun, Chris menunjukkan bahwa dia akan mencoba masuk melalui pintu belakang. Saat mereka berlari ke belakang, Sam menyadari dia meninggalkan bonekanya di luar. Dia mencoba meraihnya tanpa menginjak keluar rumah dan tanpa merusak garis biji. Saat dia menarik boneka kembali ke dalam, boneka itu merusak garis tersebut, dan La Llorona menariknya keluar. Anna menyadari La Llorona akan mencoba menenggelamkan Sam, jadi mereka berlari ke kolam renang. Dia melompat untuk menyelamatkan Sam, tetapi La Llorona mulai menyerangnya. Rafael kemudian memberkati kolam renang untuk menjadikan airnya suci dan memaksa La Llorona keluar dari sana. Anna muncul dengan Sam dan liontin La Llorona. Suara ketukan terdengar di pintu. Patricia muncul dengan senjata, bertekad untuk menyerahkan anak-anak Anna kepada iblis. La Llorona muncul kembali di dalam rumah, sehingga Chris dan Sam berlari ke loteng untuk bersembunyi. Upaya mereka untuk menjauhkannya gagal, dan dia naik ke lantai atas. Chris mengeluarkan liontin yang dia ambil dari ibunya dan menunjukkannya kepada La Llorona. Untuk sesaat, dia muncul sebagai dirinya yang manusiawi dan mendekati Chris dan Sam. Sam kemudian tanpa sengaja mengungkapkan cermin, menyebabkan La Llorona melihat bayangan setannya yang menjijikan dan menangis. Patricia berubah pikiran dan membiarkan Anna dan Rafael berlari ke loteng untuk melawan La Llorona. Rafael berusaha menahan La Llorona dengan salibnya, tetapi dia melemparkannya kembali. Anna berlari untuk melindungi anak-anaknya, dan saat La Llorona mendekati, Rafael melemparkan salib kepada Anna. Dia menggunakannya untuk menusuk La Llorona melalui dada, menyebabkan roh jahat itu hancur. Pagi-pagi, Rafael mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga itu. Saat Chris dan Sam berlari kembali ke dalam rumah untuk bermain, Anna berbalik dan melihat apa yang tampak seperti genangan air mata di trotoar.